Aktor Fedi Nuril. Lewat cuitannya di X, Fedi bilang kalau revisi ini bisa ngebuka jalan buat Dwi Fungsi ABRI alias militer balik aktif di pemerintahan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Mengapa Prabowo cepat-cepat menginginkan agar undang-undang atau revisi undang-undang TNI ini selesai tepat pada waktunya? Prabowo Subianto itu berupaya untuk di satu sisi mendapatkan pagar dukungan, pagar ketahanan politik ya, melalui dukungan dari KIMS Plus ya, Koalisi Indonesia Maju Plus, dan dari sisi militer ini juga mendapatkan dukungan dari kalangan militer ya, dan kemudian dari sisi kepolisian ini juga dari kalangan polisian. Kecenderungan ke arah kembali Dwi Fungsi tidak ada lagi ya. Saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Kali ini saya akan membahas soal RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang, hingga sekarang masih menuai pro kontra. Salah satu argumen dari pihak kontra atau yang menentang undang-undang TNI yang baru karena takut Dwi Fungsi ABRI kembali. Dari sejumlah tokoh dan public figure yang mengeluarkan narasi itu ada nama Fedi Nuril, aktor yang kini sudah jarang main film. Fedi Nuril menyorot soal kewenangan bagi anggota TNI aktif untuk terlibat dalam pemerintahan. Menurutnya, hal itu yang menjadi poin penting dirinya menolak RUU TNI yang kini sudah sah menjadi undang-undang. Karena bagi dia akan semakin banyak prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga, bahkan bisa jumlahnya tak terbatas. Itu menurutnya adalah wujud kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Apa sih Dwi Fungsi ABRI itu? Dwi Fungsi ABRI adalah doktrin yang memberi peran ganda kepada militer dalam urusan pertahanan dan politik. Doktrin ini diterapkan pada masa Orde Baru dan dihapus setelah Reformasi 1998. Jadi militer atau tentara selain bertugas menjaga pertahanan juga bisa terlibat aktif di politik praktis dan memegang kekuasaan seperti menjadi kepala daerah. Bahkan memiliki fraksi militer di parlemen yaitu fraksi ABRI. Nah, apakah di Undang-Undang TNI yang baru benar ada Dwi Fungsi ABRI itu? Menurut saya tidak. Malahan Undang-Undang TNI yang baru ini makin memperkuat profesionalitas TNI, termasuk memberikan batasan jelas mana ruang yang bisa dimasuki TNI dan mana yang tidak boleh. Perlu teman-teman ketahui, hanya 4 pasal yang dirubah dalam revisi Undang-Undang TNI atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi yang pertama terdapat pada pasal 3 yang mengatur hubungan antara TNI, Presiden, dan Kementerian Pertahanan. Nah, Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa TNI berada di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Kemudian pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa kebijakan strategis, dukungan administrasi, dan perencanaan strategi TNI berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Jelas dalam pasal yang sudah direvisi ini tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena TNI memang harus berada di bawah Presiden. Supaya menghindari terjadinya kudeta atau kekuatan TNI digunakan oleh kepentingan politik tertentu di luar pemerintah. Kedua, yang direvisi adalah pasal 7, yaitu tambahan tugas operasi militer. Dalam revisi Undang-Undang TNI, tugas operasi militer selain perang mengalami perubahan dengan adanya 2 tugas baru. Sebelumnya terdapat 14 tugas, kini bertambah menjadi 16 tugas. 2 tambahan tugas baru tersebut adalah menanggulangi ancaman pertahanan cyber, mengingat serangan cyber terhadap infrastruktur negara semakin meningkat. Selanjutnya, melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri, termasuk evakuasi dalam kondisi darurat. Nah, menurut saya, revisi pasal ini juga tidak ada masalah. Ada sejumlah pihak yang membangun narasi bahwa nanti TNI bisa melakukan penyensoran dan pemutusan internet. Padahal yang dimaksud adalah tugas TNI dalam menghadapi ancaman perang cyber. Jadi berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, bukan berkaitan dengan regulasi ataupun kontrol informasi publik. Karena teman-teman perlu ketahui, sekarang ada juga ancaman perang cyber, dan TNI ambil bagian dalam konteks itu.
yaitu melindungi dan mengamankan sistem pertahanan nasional dari ancaman cyber. Supaya lebih jelas, saya akan beberkan daftar 16 tugas operasi militer selain perang yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 huruf B. Pertama, mengatasi gerakan separatis bersenjata. Kedua, mengatasi pemberontakan bersenjata. Ketiga, mengatasi aksi terorisme. Keempat, mengamankan wilayah perbatasan. Kelima, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai sistem pertahanan semesta. 9. Membantu tugas pemerintah di daerah. 10. Membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan undang-undang. 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia. 12. Membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyeludupan. 15. Membantu dalam upaya menangani ancaman perang cyber. 16. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pelaksanaan operasi militer selain perang ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden, kecuali untuk bantuan kepada Polri yang sudah memiliki regulasi tersendiri. Selanjutnya yang direvisi yaitu pasal 47, yaitu TNI bisa duduki jabatan publik. Perubahan signifikan dalam revisi pasal 47 adalah penambahan jumlah kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Jika sebelumnya hanya 10 kementerian dan lembaga, kini bertambah menjadi 14 kementerian dan lembaga. Yaitu pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kedua, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Ketiga, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden. 4. Badan Intelijen Negara. 5. Badan Cyber atau Sandi Negara. 6. Lembaga Ketahanan Nasional. 7. Badan Search and Rescue Nasional atau SAR. 8. Badan Narkotika Nasional atau BNN. 9. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. 10. Badan Penanggulangan Bencana. 11. Badan Penanggulangan Terorisme. 12. Badan Keamanan Laut. 13. Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. 14. Mahkamah Agung. Untuk prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil di luar 14 lembaga tersebut, mereka harus pensiun dan mengundurkan diri lebih dulu. Nah, ini yang dinarasikan pihak kontra sebagai kembalinya dui fungsi ABRI. Padahal ini tidak berkaitan dengan politik praktis jika mengacu kepada dui fungsi ABRI di Orde Baru, yaitu TNI terlibat aktif berpolitik, mendapat kursi di DPR dan bisa menjadi kepala daerah. Dan 14 kementerian atau lembaga itu jika kita cermati memang membutuhkan campur tangan militer atau TNI. Dengan revisi pasal ini, di satu sisi membatasi ruang gerak TNI agar tidak masuk ke kementerian dan lembaga lain. Yang direvisi juga pasal 53, yaitu usia pensiun TNI. Sebelumnya, usia pensiun prajurit Bintara dan Tamtama adalah 53 tahun, sedangkan perwira pensiun pada 58 tahun. Dalam revisi pasal 53, usia pensiun dinaikkan sebagai berikut. Bintara dan Tamtama 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 62 tahun, perwira tinggi bintang 4 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 2 tahun, ditetapkan dengan keputusan presiden. Nah, saya rasa revisi ini juga tidak mengancam demokrasi atau menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Selain itu, pasal sentral yang mengunci agar TNI aktif tetap profesional, tidak berpolitik dan berbisnis tetap dipertahankan. Pasal ini yang menurut saya jika dicabut atau direvisi yang bisa mengembalikan dui fungsi ABRI. Pasal apa itu? Pertama, Pasal 2 butir D yang menegaskan jati diri TNI sebagai tentara profesional. Kedua, Pasal 39 yang tetap melarang prajurit aktif untuk berpolitik praktis, menjadi anggota partai politik, berbisnis, serta mengikuti pemilu. Ketiga, Pasal 47 ayat 1 yang mewajibkan prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun.
Tiga pasal ini yang bagi saya sangat bahaya jika direvisi. Tapi pada kenyataannya tidak. Tiga pasal ini tetap dipertahankan dan membatasi ruang gerak TNI untuk aktif berpolitik dan berbisnis. Jadi artinya pemerintah dan DPR tetap sepakat melarang duifungsi TNI atau duifungsi ABRI. Jadi menurut saya pihak-pihak seperti Ferry Nuril ini tidak benar-benar membaca, membedah dan memahami RUU TNI yang direvisi, sehingga tidak paham betul substansinya. Tapi ketika melihat para pengkritik RUU TNI ini sebenarnya sudah ketahuan motif sebenarnya. Karena mereka itu yang biasanya menentang secara serampangan kebijakan pemerintah tanpa membuat analisa lebih jauh. Apalagi memang ada fenomena khususnya di kalangan artis yang namanya mulai meredup, mulai beralih minat ke politik. Mungkin karena mereka sudah jarang mendapatkan job di dunia hiburan atau sinetron atau perfilman. Itu yang menurut dugaan saya mereka mencari panggung baru yaitu politik. Jadi motifnya adalah mereka menolak untuk dilupakan publik. Mereka ingin agar nama mereka tetap disorot atau diperbincangkan. Tapi mudah-mudahan Ferry Nuril ini tidak termasuk di antaranya. Selain Ferry Nuril, ada juga Profesor Ikrar Nusa Bakti yang lebih aneh analisanya terkait RUU TNI ini. Profesor yang mengaku paling pakar dan sudah puluhan tahun belajar politik ini menuding Prabowo punya niat terselubung dari RUU ini. Menurutnya, alasan Prabowo ingin cepat-cepat mengesahkan RUU TNI karena Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari TNI dan Polri. Dan itu menurutnya menyakitkan karena Prabowo hanya mendengarkan suara TNI Polri tapi tidak suara rakyat. Sebagai seorang guru besar atau profesor, jelas-jelas analisa politik Prof. Ikrar ini sangat mengecewakan. Karena dia menuduh Prabowo mengemis dukungan dari TNI Polri dengan mempercepat pengesahan RUU TNI dan juga RUU Polri. Prof. Ikrar seperti tidak paham TNI Polri wajib mendukung Presiden. Karena Presiden adalah Panglima tertinggi TNI. Jadi Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang diamanatkan pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Di Polri apalagi, Polri bertanggung jawab langsung ke Presiden, dan TNI Polri sama-sama berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang sederhananya adalah menterinya Prabowo. Jadi sudah sepatutnya TNI Polri itu mendukung Presiden, dalam hal ini Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Lebih memiriskan lagi, selain tokoh seperti Prof. Ikrar dan Ferry Nuril itu, banyak kelompok mahasiswa juga keliru memahami substansi dari Undang-Undang TNI yang baru direvisi ini. Bahkan sampai melakukan aksi anarkis untuk menolak RUU TNI yang dituduh akan mengembalikan duifungsi ABRI dan mengancam demokrasi. Bagi saya, kritik dan mengutarakan pendapat di depan publik itu sah dan boleh-boleh saja. Yang tidak boleh jika sudah merusak fasilitas publik dan membuat keonaran. Karena seperti terpantau di beberapa pemberitaan, aksi demo mahasiswa ini sampai merusak fasilitas negara, seperti kantor DPRD, bahkan rumah dinas TNI. Ini yang sangat memiriskan. Namun saya bisa paham, kenapa mahasiswa bisa juga terprovokasi dengan framing Undang-Undang TNI yang baru direvisi akan membangkitkan duifungsi ABRI dan merusak demokrasi. Karena sekelas guru besar seperti Prof. Ikrar Nusa Bakti dan artis kenamaan seperti Ferry Nuril pun gagal paham. Salam kontra narasi.